Sahabat, kali ini kita ngobrolin tentang matahari. Saya tidak mau mengatakannya matahari kembar, karena memang tidak kembar. Saya mau mengatakannya ada dua matahari. Saat ini kalau kita melihat, ya bukan cuma saya, pasti teman-teman juga melihat bagaimana kepemimpinan di negara kita sepertinya ada dua matahari. Ada dua kiblat para menteri yang ada di kabinet Prabowo Subianto yang disebut dengan kabinet merah putih. Ada setengah-setengah. Kabinet Prabowo Subianto mungkin ya setengah lebih lah, mungkin mencapai 60% dan 40%-nya adalah orang-orangnya Jokowi. Nah, inilah yang saya sebut dengan dua matahari. Daripada disebut kabinet merah putih, saya lebih suka menyebutnya kabinet dua matahari. Dan sekali lagi saya menyatakan saya tidak suka dan tidak mau menyebutnya matahari kembar, karena memang tidak kembar. Itulah yang saya lihat. Dua matahari ini, satu matahari yang namanya Prabowo Subianto. Ibarat matahari, Prabowo Subianto adalah matahari yang baru terbit. Dari fajar terus akan naik, terus akan naik, terus akan naik, terus akan naik. Sampai nanti di tengah siang hari teriknya matahari hingga akan kembali turun sampai terbenam. Itulah Prabowo Subianto, matahari pertama yang sedang terbit dari fajar menuju ke atas. Dan konyolnya ada satu matahari lagi, yaitu matahari yang sudah terbenam, matahari senja, tetapi tampaknya matahari senja ini ingin melawan sunnah. Matahari sunnahnya adalah terbit dari timur, terbenam di barat. Tetapi matahari yang satu ini yang bernama Joko Widodo, dia ingin melawan sunnah, membalikan bahwa matahari yang terbenam ini bisa naik lagi, bisa balik lagi menjadi ke atas lagi. Dan inilah namanya Jokowi matahari kedua. Yang saya bilang tadi ada dua matahari. Jokowi matahari yang kedua ini sedang berusaha untuk tidak terbenam. Karena kalau kita menghitung jam, Jokowi ini sebetulnya sudah di jam 18 sudah harus terbenam. Tetapi matahari yang kedua ini seperti ingin melawan sunnah. Dia ingin berbalik ke atas dengan segala gerak-geri politiknya dan langkah-langkah politiknya. Semua dia mainkan untuk bisa kembali ke atas. Jokowi adalah satu-satunya mantan presiden yang telah purna, yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak muncul ke media, terlalu banyak nongol, terlalu banyak melakukan sesuatu. Memang post power syndrome itu berat, kehilangan kekuasaan itu tidak mudah. Nah, inilah yang sedang terjadi dengan Jokowi. Kalau kita melihat mantan-mantan presiden sebelumnya, semua setelah purna cenderung menahan diri untuk tidak terlalu banyak muncul ke permukaan, seolah-olah masih seorang presiden. Bu Mega, Pak SBY lah, contoh dua inilah kita ambil contoh terdekat. Setelah purna dari presiden, mereka memberikan kesempatan kepada matahari yang baru untuk terus terbit dan bersinar. Meskipun Pak SBY dengan Bu Megawati dulu hubungannya tidak baik, tetapi Bu Megawati dengan kenegarawanannya melepaskan Pak SBY untuk terus sebagai matahari yang terbit dari fajar sampai ke atas, sampai terbenam. Tetapi sekarang, apa yang terjadi? Pak SBY juga dulu ketika Jokowi sudah menjabat, Pak SBY menahan diri untuk tidak banyak bicara. Meskipun Pak Jokowi banyak berusaha melakukan gimmick-gimmick politik, melakukan ledekan-ledekan kejam kepada SBY, terutama ketika Jokowi mendatangi Hambalang yang mangkrak Wisma Atlet. Dan Partai Demokrat dulu meresponnya dengan marah. Nah, ini sekarang Jokowi yang seharusnya sudah terbenam, mandek pandito istirahat, tapi berusaha membalikan sunnah, ingin terbit setelah terbenam, ingin terbit lagi dari barat mau ke timur. Ini yang bahaya. Jadi dua matahari di pemerintahan ini harus diakhiri dan harus dihentikan. Karena ini akan membuat pemerintahan kita gaduh dan tidak kondusif. Ada waktunya 2029 kompetisi politik lagi berjalan. Kalau Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka ingin naik nanti berkompetisi 2029, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang karena semuanya aturannya telah legal. Bahkan kemarin saja 2024 yang tidak legal dibuat menjadi legal. Bahkan sampai dituduh cawapres ilegal karena mensiasati konstitusi. Tapi semua sekarang sudah selesai. Gibran sudah menjadi wakil presiden. Jadi kalau mau kompetisi 2029, ya sabarlah, biarkan dulu pemerintah ini bekerja, melakukan pekerjaannya, menyelesaikan banyak masalah yang diwariskan oleh Jokowi.
Jadi Jokowi juga harus sadar ini, terlalu banyak masalah yang diwariskan oleh Jokowi kepada bangsa ini, biar dulu diselesaikan. Jokowi jangan terus cawe-cawe merecoki pemerintahan ini dengan menjadi matahari kedua. Itu tidak baik. Dan Pak Prabowo Subianto harus menegaskan dirinya sebagai seorang presiden yang mandiri, independen, di luar intervensi semua pihak maupun Jokowi. Prabowo Subianto harus menegaskan dirinya adalah presiden sesungguhnya di Republik ini, presiden yang berkuasa penuh sesuai konstitusi, presiden yang memiliki kewenangan penuh sesuai undang-undang. Prabowo harus melepaskan bayang-bayang Jokowi, sang matahari terbenam. Dan saya pikir Joko Widodo harus sadar diri juga. Kalau memang sudah waktunya terbenam, ya sudahlah, terbenamlah. Biarkan yang lain terbit. Melawan sunnah untuk menjadi terbit dari barat, nanti terbenam di timur. Anda akan menantang sunnah alam, menantang alam, dan alam akan murka kepada Anda. Wahai Pak Joko Widodo.